perlindungan kepada warga negara dan memastikan masa depan yang gemilang bagi terwujud Indonesia tahun 2045. Oleh karena itu, kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pemberantasan judi online ini selalu berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan PPATK dan sekali informasi melalui hasil analisa PPATK. Kemudian juga dalam prosesnya kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK. Kita berkoordinasi juga dengan Komdi dalam rangka untuk melakukan upaya pencegahan dan juga takedown terhadap konten-konten judi ini. Dan ini sudah banyak sekali juga kita lakukan, terkait juga termasuk juga para penegak hukum yang lain. Tentu kami mengirimkan berkas ke kejaksaan yang akan membuka untuk kasus-kasus judi online ini. Teman-teman dari kejaksaan juga sudah sepakat untuk kita melakukan penindakan secara tegas. Kita sama-sama melaksanakan. Dan juga informasi-informasi dari masyarakat. Karena kita dapatkan informasi saya dapat ada dari masyarakat, lain sebagainya dari masyarakat ada situs seperti ini. Yes. Jangankan masyarakat, kadang-kadang di handphone saya aja masuk orang-orang judi, slot judi, ini gimana? Ya tinggal saya kirim aja ke diri saya. Mereka nggak tahu kalau saya kabar saya gitu di situ. Artinya mereka menyasar siapa saja, ini kan ngacak. Siapa saja bisa ditawari. Dan kita akan mencoba pada seluruh pihak masyarakat dan seluruh masyarakat yang melakukan pemberantasan judi online ini. Rekan-rekan sekalian, upaya-upaya para pelaku ini untuk mempersulit aparat penegak hukum dalam rangka untuk men-tracing perjudiannya dan juga men-tracing aset-aset dari hasil perjudian terus dilakukan. Dan kami dengan PPATK berupaya untuk terus mencari dan mengejar ini melalui strategi penegakan hukum, melalui penanganan tindak pidana pencucian uang, melakukan follow money dalam rangka penegakan hukum melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang. Yang kita pahami bahwa dengan semakin canggihnya teknologi, semakin majunya teknologi informasi ini, transaksi digital juga semakin marah dan dipakai oleh mereka. Tindakan-tindakan mereka itu betul-betul bisa memanfaatkan dan membuat modus-modus baru, di mana kita mensinyalir bahwa berbagai kejahatan terorganisir dalam skala besar berubah terus sekali kita udah ungkap TPPU-nya. Ini dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar seolah-olah aset yang diperoleh tersebut didapat dari proses mereka dan berusaha untuk menyembunyikan dari aparat penegak hukum. Melalui prinsip follow money ini, selain mengungkap jaringan perjudian online, kita juga melakukan pembekuan dan penyitaan aset guna memastikan hasil kejahatan ini tidak dapat dinikmati oleh para pelaku. Dan juga diharapkan bisa memberikan efek deteren kepada para pelaku karena aset-aset juga kita sita, dan yang paling penting mudah-mudahan mereka tidak bisa beroperasi lagi karena asetnya atau uangnya juga kita ambil untuk nanti disediakan dan diambil diserahkan kepada negara. Nah, salah satu modus baru yang marak dilakukan oleh para pelaku judi online saat ini adalah mendirikan perusahaan cangkang untuk menampung uang hasil kejahatan judi online yang dilakukan melalui layanan transaksi digital, baik itu melalui PNBP, virtual account, QRIS, maupun melalui kripto. Nah, pada kesempatan ini, Baris Krim Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, telah melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal dan judi online. Ini diawali dengan pengakuannya laporan informasi terkait transaksi penjualan online. Selanjutnya penyidik berkoordinasi dengan teman-teman dari PPATK. Terima kasih Pak Ivan, sehingga kita bisa menelusuri dan menemukan transaksi praktek penjualan online dan juga PPP ini. Selanjutnya dari hasil koordinasi analisa yang dilakukan oleh
tim dari PPATK maupun dari penyidik, kita melakukan upaya proses penyidikan, dan tadi malam sudah ditangkap 2 orang tersangka. Dan tadi malam ditangkap yang berperan mendirikan serta menjalankan perusahaan cangkang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi. Yang satu inisialnya OHW, ini adalah selaku komisaris PT A2Z Solusi Teknologi, dan inisial H selaku direktur PT A2Z Solusi Teknologi. Kedua tersangka tersebut melalui perusahaannya PT TBJ selaku anak perusahaan dari PT AST yang saya sebutkan telah memfasilitasi transaksi pembayaran dan website judi online dengan menggunakan payment gateway dan teknologi digital. Jadi mereka dari uang yang diambil melalui deposit maupun withdraw itu dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke PT-PT. Dari PT-PT ini dialihkan lagi ke atas ke pemiliknya. Ini kan diputar-putar dulu supaya nanti membingungkan penyidik, mempersulit kita dalam melakukan pelacakan. Ini putar-putar. Perputaran uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening nomini dan juga perusahaan cangkang dalam rangka menyamarkan yang kita sebut layering yang telah dilakukan. Kemudian uang tersebut ditempatkan di rekening para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi dari tahun 2018 hingga tahun 2025. Total nilai barang bukti yang telah disita dari para tersangka sejumlah 530 miliar 48.846.330 rupiah dengan perincian 4.656 rekening dari 22 bank dengan nilai objek 250 miliar 548.846.330 rupiah. Bisa rekan-rekan bayangkan 4.656 rekening. Ini kan disebar. Kemudian yang kedua, surat berharga negara atau obligasi yang bernilai 276 miliar 500 juta rupiah, 4 unit kendaraan roda 4 beserta surat tanda kendaraan yang ditampilkan. Ada 1 unit penyitaan. Selain melakukan penyitaan, penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap 197 rekening lainnya dari 8 bank. Adapun unsur yang dilakukan kedua tersangka yaitu mendirikan, mengendalikan dan menggunakan perusahaan PT AST dan PT DBC untuk menempatkan, menerima dan mentransaksikan uang hasil judi online. 2. Menampung uang hasil judi online pada rekening nomini. Dan 3. Mendirikan perusahaan cangkang untuk menerima dan mengirim uang kepada para tersangka. Dan 4. Mentransfer pada rekening nomini pada beberapa pihak terafiliasi sebagai layering untuk menyamarkan asal-usul uang dan melakukan pembelian aset berupa obligasi dan kemudian terhadap kedua tersangka diduga melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang PDP pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak sejumlah 5 miliar rupiah. Ini yang kita ungkap pada pagi